Pandu menjelaskan bahwa seorang raja akan kesulitan mendapatkan hukuman jika ia melakukan kesalahan. Maka Pandu ingin ia mundur demi melakukan pertobatannya. Bisma tidak ingin tahta Hastinapura kembali kosong. Bisma menyarankan agar Pandu menjalankan sebagai raja sekaligus seorang pertapa. Pandu kembali menolaknya meskipun dibujuk dan dirayu oleh pamannya. Pandu meminta restu dan izin pamannya untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya di hutan saja untuk memenuhi hukuman dan pertobatannya. Sangkuni mulai menghasut Destrarastra dengan kata-kata cerdiknya. Destrarastra merasa iba dan kasih sayangnya kepada Pandu dan ia tidak ingin Pandu tinggal di hutan sehingga dia ingin hentikan kata-kata Sangkuni yang mendukung Pandu untuk tinggal di hutan. Pangeran Sangkuni terus-menerus mencoba untuk menghasut dan membakar hati Destrarastra untuk membenci Pangeran Pandu. Tiba-tiba Gandari datang dan dengan kencang memanggil kakaknya untuk menghentikan hasutannya. Sangkuni terus-menerus berdiplomasi dengan caranya sendiri untuk menjalankan misinya. Gandari terus-menerus mencoba menghentikan kakaknya. Sangkuni segera memotong pembicaraannya dan menyerahkan semua keputusannya kepada Pangeran Destrarastra. Kemudian Pangeran Sangkuni pergi meninggalkan Gandari dan suaminya sendiri. Gandari meminta Pangeran Destrarastra untuk memerintahkan adiknya membatalkan keputusannya. Destrarastra meminta Gandari agar diam dan ia akan memikirkannya. Putri Madri menyesalkan pengasingan ini karena mengkhawatirkan masa depannya. Madri masih dengan kata-kata centil dan sombongnya. Pandu mencoba menenangkan mereka berdua. Madri menyinggung mengenai anak-anak yang belum lahir dan jika lahir di hutan maka mereka hanya akan memimpikan tahta. Kunti dan Madri membicarakan tentang hak dari anak-anak mereka. Kemudian Pandu menyatakan bahwa mereka berdua tidak akan bisa punya anak. Hal tersebut mengagetkan Kunti dan juga Madri. Hal itu yang menjadi alasan Pandu untuk memilih mengasingkan diri di hutan. Kunti menyatakan diri untuk ikut dengan Pandu ke hutan. Madri pun menyatakan kesediaannya untuk ikut ke hutan. Ratu Satyawati dan Bisma sedang berada di pinggiran sungai Gangga dan membicarakan tentang takdir mereka. Ibu Ratu Satyawati menyesalkan keputusan Pandu untuk turun tahta karena hal ini akan membuat kerajaan Hastinapura kembali melemah. Kemudian Bisma menyarankan agar menempatkan Destrarastra sebagai pelaksana tugas raja. Destrarastra tidak perlu dinobatkan sebagai raja karena itu akan menentang kebenaran. Dan anak yang akan terlahir dari dinasti ini di masa depan, ialah yang akan dinobatkan sebagai raja. Sangkuni mendatangi Pangeran Destrarastra yang sedang berlatih yoga. Sangkuni kembali menghasut Pangeran Destrarastra agar ia mau mengambil tahta Hastinapura itu. Destrarastra mengatakan bahwa anak Pandu akan lahir dan ialah yang akan menjadi raja di masa depan nanti. Sangkuni memberitahu kepada Destrarastra bahwa Pandu tidak bisa memiliki anak karena mendapat kutukan dari Resi Kindama. Tiba-tiba Bisma yang agung datang ke kamar Destrarastra. Putra Gangga itu memberikan kabar bahwa Destrarastra harus mau mengumumkan diri sebagai pengganti pelaksana raja dan menanggung tugas memakmurkan kerajaan Hastinapura. Hal ini didasarkan dari keputusan Bisma dan Dewan Menteri untuk menjadikan Destrarastra sebagai raja. Pangeran Pandu melepas mahkotanya dan diberikan kepada kakaknya yaitu Destrarastra. Pandu beserta kedua istrinya melepaskan pakaian kekebangsawanannya dan beralih ke pakaian pertapa. Kemudian Pandu dan istri-istrinya bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke hutan. Destrarastra melangkah naik ke singgasana dan duduk di singgasananya. Pandu berangkat ke hutan dengan diiringi dua istrinya. Semua anggota kerajaan termasuk Ibu Ratu Satyawati dan juga Bisma bersedih atas kepergian Pandu. Destrarastra memeluk Pandu sebagai tanda perpisahannya dengan adiknya tersebut. Seluruh rakyat Hastinapura juga merasakan kesedihan mendalam karena perginya seorang raja yang bijak dan hebat. Pandu mengambil tanah Hastinapura dan mengusapkannya ke dahinya sebagai tanda ia akan mengingat Hastinapura untuk selamanya. Semua rakyat Hastinapura awalnya mencoba menghalangi kepergian Raja Pandu dengan memberikan penghormatan di tengah jalan, namun mereka tetap mengiringi kepergian tersebut dengan hikmat. Pandu tiba di hutan bersama kedua istrinya dan tanpa disertai satupun pengawal. Destrarastra tengah kebingungan menanti kelahiran dari putra-putranya melalui Gandari. Seorang pelayan yang mengurusi Gandari memberikan kabar bahwa Tuan Putri belum memberikan tanda-tanda akan melahirkan. Destrarastra segera menghampiri Gandari di kamar dan menyuruh semua pelayan untuk keluar dari kamar Gandari. Destrarastra marah-marah kepada Gandari karena Gandari hamil lebih dari 1 tahun. Destrarastra tidak kuasa menahan amarahnya kepada Gandari. Destrarastra menyuruh Gandari agar menanyakan kepada dewa yang menganugerahkannya 100 anak laki-laki.
Destrarastra mengancam Gandari bahwa jika ia tidak segera melahirkan, maka Destrarastra akan mendapatkan anaknya dari wanita lain. Sang raja baru Hastinapura ini juga mengumpat-umpat Gandari, bahkan mengumpat orang tua Gandari membuat-buat cerita. Di hutan, Putri Madri menerima surat untuk Raja Pandu. Surat tersebut dari Hastinapura yang dikirim melalui burung merpati. Pandu terlihat tidak senang ketika membaca surat dari Hastinapura tersebut. Kunti kemudian menanyakan kepada Pandu apakah kabar buruk telah datang dari Hastinapura dalam surat tersebut. Gandari bersama Sukda sedang berada di kuil Siwa kerajaan. Gandari mempertanyakan anugerah dari Dewa Siwa mengenai 100 anaknya. Pandu dan Kunti sedang menghidupkan tanah hutan dengan menanami tanaman untuk bekal kehidupannya mereka. Kunti bercengkrama dengan Pandu mengenai apakah seorang raja terhubung dengan istrinya melalui anak saja, karena ia mengkhawatirkan kakak iparnya. Raja Pandu menjawab, apakah Kunti mempertanyakan hal itu karena Raja Pandu tidak bisa memberikan anak? Pandu menjelaskan bahwa Hastinapura pernah menghadapi hal demikian ketika kematian Raja Wicitrawirya yang tidak memiliki anak. Kemudian Bisma dan Ratu Satyawati meminta bantuan begawan biasa untuk memberikan keturunan. Kunti mempertanyakan apakah hal itu adalah niyok. Pandu membenarkan pernyataan Kunti tersebut. Kunti kemudian berpikir sejenak bahwa ia juga memiliki anugerah niyok dari Resi Durwasa. Kunti membuka pembicaraan kepada Pandu mengenai rahasia yang belum diungkapkan Kunti kepada suaminya. Kunci terlihat gugup namun dengan jelasnya menjelaskan bahwa ia telah mendapat mantra dari Resi Durwasa untuk melakukan niyok. Pandu begitu senang ketika mendengar cerita dari Kunti. Kunti akhirnya gagal membuka rahasianya lagi setelah Pandu mengajak Kunti untuk memanggil dewa. Pandu meminta Kunti agar memanggil Dewa Dharma agar dianugerahi seorang putra yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Destrarastra meminta ahli perbintangan untuk melihat ramalan mengapa Gandari belum melahirkan. Maharsi Gemini menjelaskan bahwa Hastinapura akan segera mendapat anugerah dengan keturunannya yang akan memiliki intelek dan keadilan. Maharsi menjelaskan bahwa jika seorang anak tidak segera lahir sebelum 9 bulan dan 12 hari maka dianggap sebagai keturunan setan dan akan menjadi aib bagi Hastinapura. Pandu dan Kunti bersama-sama menuju ke tepian tebing. Kunti memanjatkan doanya dan memanggil Dewa Dharma. Sang dewa segera muncul dan merasa senang mendengar doa dari Kunti. Pandu meminta agar anaknya memiliki sifat yang memiliki kebenaran dari Dewa Dharma. Sang dewa mengabulkan permintaan mereka dan memberikan putra yang akan dikenal sebagai Yudhistira. Dewa Dharma segera pergi meninggalkan mereka setelah memberikan anak kepada Kunti. Di Hastinapura diumumkan bahwa Kunti telah melahirkan seorang anak dengan karakter dan kualitas yang positif. Raja Destrarastra mengumumkan perayaan di kerajaan Hastinapura ini untuk menyambut kelahiran pewaris dari keluarga Kuru. Meski dalam keadaan iri dengan Pandu, Destrarastra tetap menunjukkan sifat sebagai raja yang bijaksana. Destrarastra segera menghampiri Gandari yang tertidur di kuil Siwa dan marah-marah. Destrarastra menginginkan anaknya segera lahir dan ia lagi-lagi mengumpat kepada dewa. Destrarastra kemudian membicarakan tentang saingan dari Gandari yang mungkin diperlukan. Destrarastra mengatakan bahwa ia akan membuat perbuatan yang akan menyakitkan dari setiap langkah Gandari dan selamanya. Gandari masih terus menangis di kuil Siwa untuk memohon agar anaknya segera lahir. Pangeran Sangkuni datang untuk menjenguk adiknya dan mencoba menenangkan adiknya. Gandari mencurahkan isi hatinya kepada kakaknya yang membuat Pangeran Sangkuni sampai meneteskan air mata karena haru. Tiba-tiba seorang pelayan datang dan memberikan kabar bahwa Sukda dipanggil oleh Raja Destrarastra untuk datang ke kamarnya dengan merias diri. Sangkuni langsung naik darah. Gandari bertanya-tanya apakah ini yang dimaksud Destrarastra untuk membuatnya sakit untuk selamanya. Sukda menolak untuk melakukannya, namun Gandari memaksa dan menyuruh agar Sukda menuruti perintah dari sang raja. Gandari juga menyuruh agar kakaknya juga harus pergi dan meninggalkannya sendirian. Sukda yang sudah merias diri, memberanikan diri untuk ke kamar Raja Destrarastra dengan sesenggukan. Penjaga dari kamar Destrarastra membukakan pintu kamar dan mempersilahkan Sukda untuk masuk. Raja Destrarastra sudah menunggu Sukda di dalam kamar, kemudian penjaga kamar tersebut segera menutup pintu. Gandari mulai kehilangan kesabaran. Dirinya memukul-mukul perutnya sendiri dan meminta agar anaknya segera lahir. Gandari menangis sejadi-jadinya dan menjerit kesakitan. Para pelayan segera masuk ke dalam kuil Siwa tersebut untuk menolong Ratu Gandari. Gandari sudah menunjukkan tanda-tanda dirinya segera melahirkan. Seluruh pelayan dikerahkan untuk membantu Gandari melahirkan.
Ketika Ratu Ambika dan Ambalika melihat apa yang dilahirkan Gandari, ia terkejut karena mereka hanya melihat gumpalan daging. Gandari menanyakan kepada para pelayan di mana bayinya karena ia tidak mendengar suara tangisannya. Ratu Ambika tiba-tiba menyahuti dengan menjelaskan bahwa bukan seorang bayi yang dilahirkan Gandari, melainkan hanya gumpalan daging. Hal tersebut tentu langsung memukul hati Gandari. Adik Sangkuni ini mencoba meraba-raba di mana tempat bayi atau gumpalan daging tersebut. Ketika Gandari menyentuhnya, dia langsung pingsan begitu saja. Keluarga Pandu bercengkrama mengenai nasib dari putri Gandari. Madri mempertanyakan juga mengenai nasib dari Yudhistira yang tanpa pelindung oleh saudara-saudaranya. Oleh karena itu Pandu berinisiatif untuk meminta Kunti agar membacakan mantra lagi untuk memanggil dewa. Destrarastra berencana untuk pergi berperang dan menyerang kerajaan lain dan dikusiri langsung oleh Sanjaya. Keberangkatannya dihadang oleh Bisma yang agung dan Perdana Menteri Widura. Bisma tidak mengizinkan kepergian Destrarastra untuk menyerang. Destrarastra terus memaksakan diri untuk berangkat. Bisma menyuruh Sanjaya dan para prajurit lain agar pergi dari Destrarastra. Putra Gangga ini memberikan nasihat kepada keponakannya itu. Destrarastra mempermasalahkan keputusan pernikahannya dengan Gandari dan hinaan-hinaan yang ia terima serta ia merasa tidak mendapatkan apa-apa. Destrarastra menyesalkan karena ia tidak memiliki anak dikarenakan Gandari hanya melahirkan gumpalan daging. Ratu Setiawati tiba dan mengingatkan agar tidak menyalahkan Dewa Siwa dengan kata-kata hinaan oleh Destrarastra itu. Ratu Setiawati mengingatkan bahwa Gandari sebenarnya bukan melahirkan gumpalan daging, namun melahirkan sumber dari 100 bayi itu. Begawan biasa dengan pengetahuan dan ramuannya berusaha untuk menghidupkan 100 bibit bayi Destrarastra. Guru Gripa atas perintah dari Begawan biasa mempersilahkan anggota keluarga kerajaan Hastinapura untuk masuk ke ruangan khusus untuk bayi-bayi Destrarastra. Sang raja begitu senang dengan suasana ruangan tersebut yang merupakan benih dari calon penerusnya. Begawan biasa menjelaskan bahwa saat waktunya tiba, 100 anak Gandari akan lahir dan seorang putri akan lahir dari wadah yang ke-101 karena hal itu adalah doa Gandari yang tidak terucap. Pandu menginginkan seorang putra yang memiliki kekuatan 1000 gajah dalam tangannya. Oleh karena itu Pandu memerintahkan Kunti agar ia memanggil Dewa Bayu untuk menganugerahkan anak untuknya. Dewa Bayu datang dengan kekuatan angin yang membuat Pandu dan Kunti bergetar dan goyah bahkan membuat mereka berlutut. Dewa Bayu muncul dan menganugerahkan seorang putra yang sama tangguh dengan dirinya. Hal tersebut membuat Pandu dan Kunti begitu senang. Dewa Bayu memberikan nama anak itu dengan nama Bima yang hebat, dan seluruh dunia akan takjub dengan pencapaiannya nanti. Kemudian Dewa Bayu pergi. Pandu akan mengambilkan susu untuk Bima dan meninggalkan istrinya. Ketika Kunti masih dengan Bima, tiba-tiba ada petir yang mengagetkan Kunti hingga membuat Bima terpental dari tangan Kunti sampai terjatuh ke tebing. Kunti yang panik segera turun untuk menjemput Bima kecilnya. Namun anehnya, Bima kecil yang terjatuh tidak apa-apa, justru batu yang ditimpa Bima menjadi retak. Di Hastinapura, terdengar suara gemuruh petir dan kejadian alam yang tidak biasa yang membuat Bisma dan Widura terheran-heran. Di sisi lain Ratu Gandari sedang bahagia karena mendengar suara dari kendi-kendi yang berisi embrio dari anak-anaknya. Kejadian alam yang luar biasa terjadi di Hastinapura menjelang kelahiran Duryudana. Gandari tiba-tiba hatinya tidak tenang karena suara-suara yang tidak baik telah terdengar olehnya. Seluruh masyarakat Hastinapura juga dalam keadaan cemas karena melihat kejadian tidak biasa. Bisma segera ke ruang istana dan mempertanyakan hal ini kepada Guru Gripa. Mahaguru Hastinapura ini menjelaskan bahwa alam sedang memperingatkan bahwa keadaan buruk akan terjadi. Widura menjelaskan bahwa memang ada anak yang akan lahir. Destrarastra terpancing emosinya oleh kata-kata Widura. Mahaguru Kripa menjelaskan kepada Destrarastra namun disangkal oleh Sangkuni dengan kata-kata politisnya. Guru Kripa menyarankan agar anak itu dikorbankan. Untuk menjaga kerajaan ini maka Guru Kripa memberikan saran agar anak itu dikorbankan. Toh Putri Gandari masih memiliki anak-anaknya yang lain yang berjumlah 99 yang tentunya tidak membahayakan kerajaan ini. Ratu Satyawati meminta saran kepada Bisma. Bisma menyarankan agar keputusan itu diberikan kepada Destrarastra yang dalam saat ini berfungsi sebagai raja dan juga sebagai ayah. Seluruh anggota kerajaan datang ke tempat di mana benih-benih Destrarastra disimpan. Dan sudah lahir satu orang anak yang diserahkan kepada Destrarastra. Destrarastra membawanya maju di antara yang lainnya kemudian ia memegangi anaknya. Semuanya masih bingung dan belum tahu keputusan apa yang diambil oleh Destrarastra.
Ketika anak itu menangis, Destrarasta menjadi iba dan sifatnya sebagai raja sudah kalah oleh kasih sayangnya sebagai ayah. Destrarasta begitu senang dengan anak itu setelah Ratu Ambika menjelaskan bahwa anak itu tersenyum melihat wajah Destrarasta. Sang raja mengatakan bahwa ia adalah pewarisnya dan tidak akan terkalahkan oleh yang lainnya. Oleh karena itu, anak itu akan diberi nama Duryudana. Pandu dan Kunti kembali memanggil dewa, kali ini kesempatan Dewa Indra untuk datang dan memberikan anugerahnya berupa seorang anak. Anak yang kali ini akan terkenal di antara para manusia. Anak ini akan memiliki kekuatan yang begitu tangguh dan perjuangan yang gigih namun mempunyai hati yang lembut. Dewa Indra memberikan nama anak itu sebagai Arjuna. Kemudian sang dewa menganugerahkan anak itu kepada Kunti lalu meninggalkan mereka. Madri menangis dan menceritakan tentang nasibnya yang tidak diberkati dengan anak. Kunti memahami betul curahan hati dari Putri Madri itu. Pandu sedang memberikan pelajaran kepada Yudhistira mengenai kenegaraan. Yudhistira dengan kecerdasannya mampu memahami apa yang diajarkan oleh ayahnya. Kemudian Kunti menghampiri Pandu dan menyarankan agar Dewi Madri yang akan memanjatkan doa untuk dua anak lagi. Kunti dengan ketulusan hatinya akan mengajarkan mantra itu kepada Dewi Madri. Hal ini membuat istri kedua Pandu itu berbunga hatinya. Kunti mengajari Madri terkait mantra itu dan menuntunnya untuk memanggil Aswini Kumaras. Dua dewa kembar yang juga dewa pengobatan itu datang dan memberikan dua anak sekaligus kepada Madri. Kedua anak itu diberi nama Nakula dan Sadewa. Dan sejak itulah keluarga Pandu menjadi lebih harmonis.